Om Swastiastu. Pemirsa, berbagai capaian selama 3 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati telah mampu diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yaitu alam, kemudian krama, dan kebudayaan Bali yang bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal Satkerti. Salah satunya pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Nah, pemirsa, kawasan pusat kebudayaan Bali, perwujudan pemuliaan budaya Bali menjadi topik kita di Dialog Merah Putih dari Warung Bali Coffee 63. Bersama saya, Made Sukadana Karang. Tentunya sudah hadir beberapa tamu-tamu saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. Iwayan Kun Adnyana SSN MSN. Beliau adalah Rektor ISI Denpasar. Om Swastiastu Pak Rektor. Apa kabarnya Pak? Baik. Sehat ya? Selalu sehat. Terima kasih sudah hadir di kesempatan pada hari ini. Dan pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang budayawan, bisa dikatakan mantan guru besar ISI Denpasar dan seorang maestro seni. Ada Profesor Dr. Iwayan Dibye SSTMA. Om Swastiastu Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu Prof. Astungkara Uce. Sehat, terima kasih sudah hadir juga. Dan hari ini kita sudah menghadirkan seorang budayawan dari Universitas Warmadewa, Wenten Doktor DRS Anak Agung Gede Rake MSI. Om Swastiastu Pak Gun Rake, punapigatren kayak gitu aja. Sehat nggih? Nggih, terima kasih juga. Baik, saya ke Pak Kun dulu selaku Rektor ISI Denpasar. Pak Rektor, kawasan atau pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali yang akan dilaksanakan di Kabupaten Klungkung. Pak Rektor sudah melihatkah ini menjawab mimpi-mimpi dari maestro, seniman, kemudian pekerja kreatif, akademisi dan juga pelaku industri kreatif nantinya, Pak Rektor? Jadi terima kasih. Pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Gunakser Klungkung yang diinisiasi Gubernur Bali Pak Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Ardana Sukawati yang menjadi program prioritas utamanya dalam mengimplementasikan misi pemajuan kebudayaan Bali. Jadi di hulunya sudah ada regulasi terkait desa adat di Bali maupun juga penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali Perda nomor 4 tahun 2020. Artinya di hulu sudah ditetapkan, terus kemudian pada wilayah tengahnya bagaimana pemajuan kebudayaan itu dibangun melalui wahana-wahana apresiasi seperti penguatan pesta kesenian Bali, terus kemudian ada festival seni Bali Jani, termasuk ada jantra tradisi Bali dan Bali World Cultural Celebration, jadi pertemuan budaya-budaya dunia di Bali. Memang pada akhirnya membutuhkan arena atau ruang atau prasarana yang bisa dipakai untuk mengelola keleluasan wahana apresiasi itu. Nah, saya kira secara utuh sudah direncanakan dan sudah menjadi etikat untuk diimplementasikan, utamanya bangunan infrastruktur berupa pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Jadi dalam ranah yang bersifat sosiologis memang kita dari kalangan seniman, praktisi, industri kreatif itu membutuhkan ruang yang lebih representatif untuk kemudian menjadi panggung kita bersama, ruang kita bersama untuk merepresentasikan atau mempresentasikan, menayangkan, memamerkan, memanggungkan, mempergelarkan karya-karya terbaik dari putra-putri Bali ini dalam ruang-ruang yang lebih, sekali lagi lebih prestisius, lebih presentatif. Nah, yang terakhir itu jadi isu yang kemudian menjadi strategi nasional, yaitu penguatan industri kreatif. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan industri digital, terus kemudian peluang-peluang media baru di dalam kreativitas masyarakat yang pro pada penguatan kearifan lokalnya itu lagi dibangun di, saya kira semua dunia mengalami proses transformasi seperti itu. Jadi penguatan ke arah bagaimana kearifan lokalnya menjadi fondasi
untuk kemudian membangun hilirisasi yang bernama industri kreatif yang bisa berdaya saing. Jadi Korea Selatan menjadi contoh yang saya kira terdekat dari kita, bagaimana industri kreatifnya bisa mensejahterakan begitu banyak masyarakat dan meluas sampai diapresiasi tingkat dunia. Nah, kita butuh ruang, butuh panggung, butuh arena yang saya kira membuka tumbuh suburnya kreativitas dan inovasi masyarakat Bali, karena habit kita ada di sana. Genom masyarakat Bali ada di ruang-ruang kreatif seperti itu. Nah, ketika pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali menginisiasi itu, nah pasti ini akan menjadi gelombang besar kesadaran masyarakat untuk kembali menjadikan kreativitas dan inovasi sebagai pondasi untuk membangun kesejahteraan bersama. Saya kira itu. Jadi Bapak melihat program pembangunan atau Pak Rektor melihat program pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali ini, kalau kita hubungkan dengan Bali yang merupakan pulau yang penuh dengan aktivitas seni budaya dan juga industri kreatif kelas dunia, ada hubungannya juga, Pak. Iya, betul. Jadi sangat berhubungan. Jadi ini saya kira sebuah cita-cita yang merespon dari aspirasi saya kira semua seniman Bali yang sudah memiliki pengalaman hadir di perhelatan seni-seni internasional, termasuk juga perhelatan ruang-ruang kreatif internasional, bagaimana negara-negara termasuk kota di negara-negara maju itu memberikan ruang bagaimana industri kreatifnya tumbuh subur. Jadi sangat banyak, di samping event yang sudah mulai kita tradisikan, dibangun dengan sangat baik saya kira. Nah, ini memang butuh ruang yang fokus, yang kemudian bisa menampung banyak orang, baik itu hadir langsung maupun dalam konteks pertemuan daring, itu bisa difasilitasi dalam satu ruang yang saya kira menontonkan kemapanan kita di dalam olah kreativitas dan juga presentasi capaian-capaian terkini masyarakat Bali. Baik, baik. Bapak-bapak, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kawasan pusat kebudayaan Bali, perwujudan pemuliaan budaya Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Dialog Merah Putih. Bagaimana pusat atau kawasan pusat kebudayaan Bali, perwujudan pemuliaan budaya Bali masih menjadi topik kita pada hari ini. Saya langsung saja ke Prof. Divya. Prof, kalau kita melihat apa yang sudah dipaparkan juga oleh Pak Rektor ini sendiri, kita kan sudah memiliki di Denpasar, kita memiliki Taman Budaya Denpasar, dan nantinya Astukara, kita akan juga memiliki kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung niki sendiri. Apa yang harus kita ingatkan tentang keberadaan dua tempat ini sendiri, Prof? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya selaku orang yang berkecimpung di bidang seni pertunjukan, khususnya sangat menyambut baik dibangunnya kawasan pusat kebudayaan Bali ini, karena ini akan menjadi satu wadah yang lebih representatif dari apa yang sudah kita miliki sekarang. Tentu karena kita nanti akan memiliki dua pusat. Ada pusat kesenian, lalu ada kawasan pusat kebudayaan Bali. Ini nanti harus bersinergi di dalam menampilkan acara-acara, dalam membawakan presentasi-presentasi budaya agar tidak nanti terjadi overlapping. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu karena wadah ini wadah baru, kita perlu memikirkan kira-kira apa dampak positif dan negatif, terutama yang negatif dari kawasan baru ini, agar tidak nanti menimbulkan akses yang kurang baik, satu terhadap kehidupan kebudayaan di Klungkung sendiri, dan dua terhadap kehidupan budaya Bali secara keseluruhan. Saya katakan begitu karena kawasan ini nanti akan memiliki posisi tawar yang mungkin lebih besar dari yang dimiliki oleh Taman Budaya selama ini, sehingga dengan begitu akan ada force atau kekuatan-kekuatan yang menyebabkan yang satu dikalahkan oleh yang lain, atau yang lain mengalahkan yang satu, begitu. Jadi dengan begitu perlu diadakan satu studi
agar keduanya bisa jalan, saling isi mengisi, sehingga kalau dua-duanya bisa jalan maka baik art center yang sudah kita punya maupun kawasan pusat kebudayaan Bali ini akan betul-betul menjadi dua jangkar kuat dari pembangunan kebudayaan Bali ke depan dan juga kehidupan kebudayaan Bali ke depan. Jika ini yang terjadi, maka ya yang namanya kehidupan budaya, industri kreatif, lalu pengembangan kreativitas dari para seniman muda di Bali tentu akan terwadahi dengan baik. Apalagi kalau kita dengar, ini maaf saya belum melihat gambarnya ya, tapi kalau saya baca di koran bahwa ini tempatnya dia akan lebih lebih representatif, lebih besar dan lain sebagainya, ini akan membuka ruang yang lebih besar. Hanya satu catatan yang saya lihat bahwa nanti ketika di pusat kebudayaan yang baru ini akan dilakukan aktivitas, kita perlu secara tegas memposisikan atraksi-atraksi budaya apa saja yang akan kita lakukan di tempat itu. Jadi fungsi serta porsinya masing-masing sudah betul. Harus diperhatikan juga saat ini. Betul. Dan juga untuk diposisikan dalam kaitannya dengan klasifikasi dari kebudayaan kita di Bali yang kita lihat sebagai wali, bebali dan bali-balihan. Jangan sampai karena kita berpayung di bawah budaya, semua budaya itu kita pamerkan di sana. Sementara ada bagian-bagian dari budaya kita tuh yang sifatnya khusus untuk masyarakat setempat. Jadi hal seperti itu perlu kita jaga agar tidak terjadi erosi budaya yang menyebabkan budaya sakral kita itu tergerus oleh komersialisasi dan lain sebagainya. Dan saya yakin di timnya Bapak Gubernur ini sudah ada orang-orang yang siap untuk memikirkan hal-hal itu, sehingga dengan demikian sejak awal perencanaan itu sudah mendeteksi akan terjadinya erosi budaya ini. Ya. Oke, berarti bisa dikatakan ini kawasan pusat kebudayaan Bali yang digagas Gubernur Wayan Koster dan juga Wakil Gubernur Cok Aco ini memang perlu ada juga. Sangat perlu. Sangat perlu karena kalau kita bercermin kepada kondisi kebudayaan, aktivitas kebudayaan sekarang di berbagai tempat di seluruh dunia ini, memang kita perlu memiliki tempat yang lebih representatif, baik secara fisik maupun sarana prasarana, sehingga dengan demikian aktivitas budaya yang kita sajikan di sana itu bisa tersampaikan secara lebih baik. Baik, ya. Saya ke Pak Gung Raka, Tuh Haji, seperti disampaikan Prof. Dibio Niki sendiri, ada kata kesenian dan kebudayaan. Nah, ini bagaimana Pak Gung Raka melihat pusat atau kawasan pusat kebudayaan Bali Niki sendiri, sudahkah nantinya akan mewakili seluruh aspek budaya manusia dengan zona-zona seperti yang akan diterapkan nantinya di pusat kebudayaan Bali niki? Om Swastiastu, Yeah. Suksma, atas ruang dan waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Ini saya sampaikan apresiasi, beliaunya yang berdua sudah menyampaikan banyak hal. Tapi saya akan lebih banyak bicara soal nilai. Ya, nilai bagaimanapun juga nilai itu sangat penting. Ya, kemudian di sini kan pusat kebudayaan Bali sebagai wujud dari pemuliaan kebudayaan Bali. Nah, ketika kita bicara pemuliaan berarti itu luhur. Kita kembali ke bahasa peradaban. Ketika kita bicara peradaban itu ada nilai luhur, halus dan maju. Ya, ini bagaimana kita memposisikan kebudayaan Bali pada posisinya yang benar. Ya, sehingga betul-betul dalam praktek sesuai dengan teorinya. Ya, teorinya pemuliaan, tapi dalam prakteknya seperti saya ngobrol-ngobrol tadi, diberi imbauan sedikit, contoh saja, ya seperti joget, ya jaruh, ya anggaplah seperti itu. Itu kan betapapun tinggi maksud kita untuk memuliakan kebudayaan Bali, tetapi akan ternodai oleh unsur-unsur itu. Nah, itu ketika kita bicara pemuliaan. Nah, akhirnya bagaimanapun juga nila setitik merusak susu sebelanga. Lawareo paso usak benseraji keteng. Nah, inilah yang perlu kita ke depan. Dan sehingga saya sangat mendukung, saya termasuk memberi dukungan kalau tidak salah sama ini beliau Pak Rektor ketika ditanya tentang pembangunan pusat kebudayaan Bali itu, ya jelas saya mendukung. Karena pusat kebudayaan Bali itu akan memberikan ruang yang lebih luas
dalam hal beraktivitas manusia Bali. Orang Bali itu kan bukan hanya seniman dan bergerak di bidang seni saja, seni pertunjukan, seni sastra, termasuk seni lukis dan audio visual. Tapi kan banyak unsur-unsur budaya yang perlu kita lestarikan. Nah itulah kita posisikan, ya paling tidak nilai-nilai luhurnya itu kita posisikan. Dan kemudian ketika kita bicara soal konsep pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali, itu namanya kawasan. Di bawahnya itu ada zona inti. Nah, di zona intilah implementasinya kebudayaan-kebudayaan Bali yang mempunyai nilai luhur itu diberikan ruang dan waktu dalam bentuk museum-museum diselamatkan. Sehingga itu dipakai rujukan oleh generasi ke depan. Oh, ini yang nilai budaya yang sakral, ini nilai budaya yang semi, ini nilai budaya yang sekuler. Seperti Pak Prof ini kan sudah sering sekali beliau bicara itu sakral, profan dan ada seminya itu. Nah ini kan batas wacana. Sekarang kan dibuatkan tempat, ya, dibuatkan museum, ya, tidak hanya karyanya yang dimuseumkan, yang mempunyai nilai luhur, halus dan maju menuju ke tingkat peradaban, tetapi juga betul-betul museum itu keberadaannya melestarikan orang-orangnya yang berjasa dalam konteks ini yang melahirkan karya seni yang mempunyai nilai adab yang kita warisi sampai sekarang ini. Nah sehingga ini betul-betul di kawasan di zona inti itulah dia terjabarkan nanti yang luasnya jauh tidak seluas dari kawasan pusat. Kawasan pusat di sana kan ada kawasan penyangga dan lain-lain. Di kawasan inti itu semua sebagai representasi dari 7 aspek budaya yang mempunyai yang bersifat universal. Nah itu universal itu kan ya dari unsur religi, dari unsur kesenian, masukkan keseniannya sekarang kan baru kesenian saja, dan apa lain industrinya, industri kreatif beliau sudah singgung tadi. Sekarang kan ada bahasa, ya mungkin sudah diangkat, kemudian ada sistem teknologi dan alat-alat perlengkapan hidup diangkat. Yang penting lagi sistem pengetahuan, ada ilmu usada dan lain sebagainya. Nampaknya Pak Prof, ya Pak Koster, ya Pak Gubernur sudah memberikan ruang untuk usada itu yang menekuni dunia herbal ikut berpartisipasi sebagai salah satu pilihan obat alternatif ketika tidak dapat diselesaikan secara medis. Itu sudah diberikan ruang. Nah itu ada nanti kesenian kan sudah ya. Ada lagi apalagi itu ada 7 unsur prenatal sosial, lembaga-lembaga sosial yang mengayomi, yang memelihara seperti seke-seke kesenian dan seke-seke lainnya lah. Nah itu banyak sekali ini. Saya termasuk kalau ini sudah terwujud, dunia dapat dikatakan dengan art center aja yang pusat kesenian sudah apresiatif, apalagi pusat kebudayaan, yaitu makro sekali. Dan itu kira-kira dari konsep pendirian pusat kebudayaan Bali ini kan tidak lepas dari pemuliaan kebudayaan Bali. Unsur-unsurnya yang 7 itu. Sehingga tidak ada pilih kasih. Hanya ruangnya orang yang berkiprah di sini pertunjukan aja, tabuh dan tari, lukis yang punya ruang dan waktu. Seperti di art center, walaupun disisipkan yang lain. Tetapi di Kelungkung nanti kan lengkap. Apapun ada, hanya porsinya disesuaikan dengan kondisi atau dengan ruang waktu dan keadaan di Bali. Ya yang jelas seni yang menonjolkan wajar diberikan ruang lebih banyak tanpa mengabaikan ruang untuk unsur-unsur budaya yang lain. Jadi Pak Gumraka melihat nantinya unsur kesenian akan dominan ditonjolkan nantinya di kawasan pusat kebudayaan Bali di Kelungkung? Ya saya rasa kalau Bali ini masih budaya Bali identik dengan kesenian, seni itu tetap akan menjadi ikon tanpa mengabaikan aspek-aspek yang lain. Bagaimanapun juga, alamatnya tidak hanya orang dalam, tidak hanya orang asing saja. Orang Indonesia bicara, ketika kita bicara kebudayaan, kita diwariskan dengan nilai-nilai seni, seperti candi-candi, lukisan, dan lain sebagainya. Seolah-olah kebudayaan Bali itu identik dengan kesenian. Demikian pula lah di Bali juga. Ya, tetap ini lebih lengkap kan. Jangan baru tidak ada aktivitas, tidak dibuatkan ruang. Kalau ruang sudah dibuatkan, berangsang untuk unsur-unsur yang lain, ada yang menggarap untuk mengangkat sebagai
bagian dari aktivitas kehidupan manusia Bali. Baik, nantinya di kawasan pusat kesenian kebudayaan Bali niki sendiri, seperti kata Pak Gung Rake niki sendiri, ada 7 unsur kebudayaan Bali sehingga akan memberikan warna tersendiri bagi kebudayaan Bali. Ya betul, ya akan memberikan warna tersendiri. Dia akan lengkap. Ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran unsur yang lain. Tidak akan bisa lengkap. Walaupun kecil, sama dengan lawar, ya kecil sekali garam itu kan, tapi menentukan. Ya, walaupun unsur yang lain lebih banyak. Kira-kira seperti itu kalau diumpamakan ke kuliner. Baik, nantinya seluruh unsur kebudayaan yang ada di Bali ini ditampilkan nantinya secara terpusat seperti itu. Ya di gedung itu di zona inti kebudayaan Bali kebudayaan. itu dia di zona itu akan tampil semua. Semua ada, kalau tidak salah itu lebih dari 10-an unsur dan bagian-bagiannya, dan semua mengcover 7 elemen itu. Ya itu nampaknya ini ide yang luar biasa. Iya. Baik, Pak Rektor, dengan nantinya pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali ini sendiri, Pak Rektor sudah melihatkah, sudah sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Bali nantinya? Jadi visi pembangunan Bali itu kan mencakup 3 aspek. Jadi ada manusia, ada alam, terus kemudian ada kebudayaan. Nah, kenapa kebudayaan menjadi payung di dalam pengembangan kawasan pusat kebudayaan Bali ini? Jadi saya sepakat juga sama Prof. Dibia dan Pak Gung Haji. Jadi intinya memang kesenian dalam prakteknya itu pada konteks Bali itu dibangun dalam setting kebudayaan gitu. Jadi seni-seni lahir itu karena ada setting kebudayaan yang dimasuki oleh kesenian itu. Jadi taruhlah dalam tata ruang pementasan di mana pentas di Catuspate, mana yang di Utama Mandala dan seterusnya. Jadi setting kebudayaan itulah yang kemudian mendorong lahirnya kreasi-kreasi kesenian. Nah, di dalam klasifikasi dibangun wali, bebali, bali-balihan dan seterusnya. Nah, termasuk juga bagaimana festival yang kita selenggarakan sekarang juga ada pada konteks desain kebudayaan. Jadi tidak ada satu festival berdiri sendiri tanpa dibangun atau juga tanpa berinteraksi, berkolaborasi dengan unsur kebudayaan yang lain. Jadi pasti saling inherent, saling bertemu, saling menguatkan, dan pada titik itulah sebenarnya disiplin seni itu ada pada formula disiplin tentang kebudayaan gitu. Nah, sehingga keluhuran saya kira dari sisi konsep sudah utuh dan padu disampaikan oleh Bapak Gubernur. Jadi dari konsep regulasinya berupa Perda dan Pergub sampai juga pada tahap elaborasi yang bersifat konseptual dan filosofis dalam tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasar Satkerti. Jadi bagaimana manusia Bali berinteraksi, terus kemudian berdialog dan membangun kreasi-kreasi baru di wilayah hilirnya, itu merespon keberadaan alamnya, merespon keberadaan karakteristik manusia Bali itu, nah untuk membangun kebudayaannya. Jadi kita membuktikan kebudayaan Bali ini tangguh sampai sekarang di dalam berbagai artefak-artefak pembuktian yang itu akan direpresentasikan dalam museum-museum. Nah, sehingga kita bisa menyebutnya secara ringkas bahwa pusat kebudayaan Bali adalah panggung hasil landeping hidup manusia Bali. Jadi seluruh dedikasi, seluruh kecakapan, seluruh perjuangan, hal-hal yang bersifat inovasi, yang bersifat kreatif, yang kemudian dipersembahkan kepada dunia ini. Jadi bagaimana mengelola dan hidup di negara yang zona labil, kita kan ring fire Pasifik ini. Jadi sewaktu-waktu pasti akan ada gempa, sewaktu-waktu pasti akan berhadapan dengan bencana, termasuk bencana geologi yang seperti pandemi ini. Nah, berbagai karya susastra, berbagai karya kebudayaan sudah dihasilkan oleh manusia Bali berdasarkan interaksi, dialog, dan cara hidupnya di bumi Bali ini. Nah, itu yang dipresentasikan sebagai penanda, sebagai
sistem pengetahuan yang kemudian bisa dipelajari oleh masyarakat dunia. Nah, sehingga dalam diskusi kita tadi memang payungnya Bali Padma Buana menjadi menarik. Nah, banyak juga kalangan melihat ini seperti siklus 500 tahunan gitu. Jadi bagaimana momentum bertemunya kesadaran bersama, momentum refleksi atas sejarah, atas cara hidup yang telah berjalan panjang itu, terus kemudian mengombinasi menjadi tindakan-tindakan yang konkret dengan etikan membangun pusat kebudayaan Bali. Jadi kalau mau taruhlah tanpa melakukan upaya-upaya yang lebih strategis kan tidak bisa melahirkan gagasan yang besar seperti ini. Pasti perlu tanggung jawab yang luar biasa untuk bisa mewujudkan hal yang saya kira monumental ini gitu. Baik, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, di segmen berikutnya Dialog Merah Putih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kawasan pusat kebudayaan Bali, perwujudan pemuliaan budaya Bali masih menjadi topik kita di Dialog Merah Putih. Saya ke Prof. Dibir dulu. Prof, kalau tadi Pak Rektor dan juga Gung Haji sudah menjelaskan secara gamblang, Prof pun mengatakan ini pusat atau kawasan pusat kebudayaan Bali ini memang harus perlu ada, tetapi kita melihat ada dampak positif dan negatifnya. Berarti ada juga kekhawatiran dari seorang Profesor Dibir terhadap kawasan pusat kebudayaan Bali nantinya, Niki. Iya, saya kira kita semua punya kekhawatiran itu. Hanya saja ada yang mengatakannya, ada yang tidak. Ya, tetapi ini suatu hal yang wajar karena bagaimanapun juga yang namanya inovasi itu selalu dia membawa dampak. Nah, untuk saya jelaskan tentang dampak negatif yang perlu kita sikapi, perlu kita antisipasi adalah bahwa nanti ketika pusat kebudayaan Bali ini sudah ada, ini akan berakibat kepada pemilihan dari atraksi-atraksi budaya yang kita tampilkan di pusat kebudayaan itu. Kita tahu bahwa Bali ini kecil, tetapi budayanya begitu beragam. Jangankan kabupaten, kecamatan, desa, itu semuanya memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Yeah. Nah, jadi bagaimana nanti supaya kehadiran dari pusat kebudayaan ini tidak sampai menimbulkan terjadinya erosi dari gaya-gaya atau dari budaya-budaya lokal seperti itu. Umpama saja kita selama ini kalau tidak ada tidak berlebihan saya katakan, dengan adanya festival-festival Gong Kebiar seperti sekarang ini, ya saya dengan teman-teman pernah mengadakan penelitian, telah terjadi penyeragaman suara gamelan Gong Kebiar. Nah, ini tentu berbeda dengan tahun 60-an. Di tahun 60-an kita masuk panggung mendengar gamelan Gong Kebiar dari Geladak, kita tahu, oh ini dari Geladak, oh ini dari Pinde, oh ini dari Peliatan. Nah, yang kita takutkan adalah bahwa dengan adanya gamelan Gong Kebiar yang bersuara sama sekarang di panggung seperti Arda Chandra yang menampilkan 10 set Gong Kebiar, itu gamelannya bersuara sama, itu apa tidak membosankan? Nah, jadi hal-hal yang seperti ini. Jadi saya tahu dan saya yakin bahwa tim dari Bapak Gubernur ini sudah ada yang memikirkan hal itu, tapi ini sebagai suatu peringatan saja untuk mengingatkan kita semua bahwa di dalam perjalanan kita ke depan ini hal-hal seperti itu tetap kita perlu pertahankan agar keberagaman budaya Bali yang ada di pulau kecil ini tetap terjaga. Jadi kekhawatiran itu satu. Terus yang kedua, tentu bagi Klungkung sendiri kita berharap bahwa yang akan ditimbulkan dampaknya oleh pusat kebudayaan ini adalah dampak yang positif, yang mendorong para seniman di Klungkung, para budayawan di Klungkung untuk lebih getol, lebih aktif lagi, membangkitkan nilai-nilai budaya, bentuk-bentuk atraksi budaya yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Klungkung untuk ditampilkan di wadah yang baru ini. Kalau ini yang terjadi, maka ini semua kita akan sangat bergembira bahwa dampak dari kehadiran wadah baru ini paling tidak sudah memacu penguatan dari kebudayaan di daerah setempat, yaitu yang ada di daerah Klungkung.
Sebab kalau ini terjadi akan berimbas kepada daerah-daerah lain. Ya, apakah Karangasem, apakah Bangli, Gianyar dan lain sebagainya. Jadi kalau itu yang terjadi, maka kita semua akan sangat bergembira bahwa pusat kebudayaan Bali ini memberi dampak yang sangat-sangat positif yang kita idam-idamkan selama ini. Ya. Ada juga kekhawatiran lainnya, misalnya dengan begitu luasnya bangunan nanti, tetapi kita harapkan pertunjukan bisa dilakukan secara reguler, misalnya. Oke, teruskan. Ya, misalnya bangunannya gede, tetapi keterisian untuk menampilkan atraksi tidak ada, seperti itu misalnya? Iya, Mubazir, yang itu? saya khawatirkan itu juga adalah gini, kalau tempat-tempat yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi itu sudah diadakan di tempat catus pate apa yang tampil. Yeah. Yang satu yang saya khawatirkan itu adalah kalau terjadi pertunjukan-pertunjukan besar di panggung-panggung besar. Oke. Karena alamiah dari kesenian kita itu tidak sebesar itu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi distorsi-distorsi yang sedikit bertentangan dengan konsep estetik dari kesenian Bali. Ya, umpamanya gerakan kecil yang rumit, yang rawit, itu akan hilang dimakan oleh ruang yang besar gitu. Tapi kalau itu disiasati dengan menciptakan kesenian-kesenian baru, atraksi-atraksi budaya baru yang lebih bersifat kolosal seperti itu, saya kira ruang-ruang itu akan bisa terisi. Ya, jadi tidak terlalu beralasan bagi saya untuk melemparkan kekhawatiran itu, tapi kita perlu tetap menyimpan adanya rasa kekhawatiran itu. Baik, baik. Pak Gung Rake, menurut Bapak ini ide Gubernur Bali dengan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung niki sendiri, ini sudah sesuai dengan wacana realitas yang akan dilakukan nantinya? Terima kasih. Saya yakin karena Pak Gubernur dan rasanya beliau komitmen dengan apa yang konsep awalnya ketika itu sudah diterjemahkan dalam bentuk karya, aktivitas dan mewujud dalam bentuk bangunan, itu kan dituntut konsistensi. Kalau dari itu sudah lepas, nanti kita tidak konsisten. Nah, nanti apa yang beliau rencanakan untuk membuatkan wadah kebudayaan yang apa dikatakan oleh beliau, Pak Prof, dan keberagaman oleh aspek-aspek budaya oleh Pak Rektor. Nah, inilah bagaimana kita membangun keberagaman itu supaya jangan menjadi satu warna. Kita kehilangan ciri. Kabupaten, kota, bahkan desa itu akan hilang kekhasan itu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Prof. Ketika kita berbicara beragam, adat istiadat, budaya, tata cara, upacara keagamaan, inilah yang sepatutnya kita pertahankan. Yang menuju nilai adab. Dan kemudian kalau kita ambil sampel satu, tata cara upacara keagamaan yang di Trunyan, bagaimana menyucikan Betara Datonta, bagaimana adat istiadat atau dreste mayat itu penguburan, itu kan salah satu aspek itu harus dipertahankan. Nah, itu kita tunjukkan representasinya, kira-kira bisa nggak diangkat di museum sebagai isinya, bahwa inilah kekayaan Bali. Kalau dulu kan kita tetap bangga, wah Bali kaya akan seni budaya. Tetapi yang mewadahi kan belum jelas, masih tersebar ya, belum ada yang fokus. Nanti ketika melihat persebarannya ke desa-desa, ketika melihat apa namanya itu yang representasinya cukup dengan di pusat kebudayaan Bali, sehingga artinya bagi mereka yang berkunjung ke Bali ketika memiliki waktu terbatas di Bali, bisa cukup datang dengan ke pusat kebudayaan Bali. Karena itu sudah mencerminkan isi dari budaya Bali. Dengan tetap konsep yang disampaikan oleh Pak Prof itu ada yang luhur, ada yang semi, ada yang sekuler. Sehingga jelas, masa semua sakral. Kan tidak mungkin semua karya manusia dikatakan peradaban. Peradaban itu kan unsur-unsur budaya yang mempunyai nilai luhur, halus dan maju, yang dapat dimiliki oleh bangsa, masyarakat tertentu melalui pendidikan, pengajaran yang luas dan mendalam. Untuk mencapai nilai adab itu lama. Seperti ini di Tenganan, Trunyan kan, lama kan. Tenganan juga masih bertahan. Baik. Iya, saya kan kebetulan terus di Trunyan, di Tenganan Pak.
tanggal 29 lagi di sana. Saya tetap sebagai orang Bali, ya, orang Indonesia kalau keluar negeri, mempertahankan apa yang dimiliki oleh Trenganan itu. Saja beliau sana langsung sebagai narasumber, mari kita bersama-sama mengawal apa yang menjadi cita-cita mulia Bapak Gubernur yang telah membuatkan wadah ini. Jadi bisa dikatakan ini kawasan pusat kesenian kebudayaan Bali Niki sendiri tempatnya mengembangkan, menggali, kemudian membina dan melestarikan budaya Bali sudah benar-benar dipersiapkan. Ya, sekarang dengan sudah disiapkan tempat yang representatif untuk seluruh aspek itu, saya kira menggali sehingga beliau ini kan baru beberapa tahun menjelang PKB Pak ya. Membuat seni rekonstruksi. Ini cepat beliau, waktu saya sudah 2019-an Pak, apa 18-an Pak. Sedurung itu okay. Nah ini ada seni rekonstruksi. Kesenian yang sudah hilang seperti di Gandrung yang ada di kota ini Pak, tapi ada di kepisah. Nah, di Tanjung Mungka. Baik. Kan sampai silang. Kemudian sekarang ada rekonstruksi sehingga semangat masyarakat itu untuk menggali ya potensi-potensi yang dulu sudah pernah ada, hilang karena ditelan oleh ruang dan waktu, sekarang diangkat lagi. Nah itu termasuk upaya mulia mengangkat warisan budaya leluhur. Nah kalau ngomongin tentang Gandrung berarti Prof tahu dong Gandrung di Banjar Munang Manding Prof, di Pura Majapahit itu tempat saya Prof. Ya itu kan salah satu yang terkena imbas dari salah satu dari kesenian Gandrung yang terkena imbas dari rekonstruksi kesenian tradisional yang kita lakukan selama ini. Dan kita berharap hal itulah yang akan banyak juga terjadi di masa-masa yang akan datang dengan adanya wadah yang besar ini, dan saya yakin ini akan memberikan satu dorongan positif kepada kreativitas para seniman di Bali dan juga kreativitas para kriawan, para seni rupawan dan lain-lainnya untuk bisa tampil di wadah yang megah ini. Baik. Bapak-bapak kita rehat kembali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Merah Putih. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali Perwujudan Pemuliaan Budaya Bali masih menjadi topik kita pada hari ini, masih bersama beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini tentunya. Baik, saya ke Prof. Dibio dulu. Pak Prof, kalau kita melihat ini kita sudah memiliki Taman Budaya Art Center Denpasar, kemudian akan ada kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Akses ini bisa menjadi permasalahan juga bagi masyarakat nantinya. Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang sangat penting karena ke depan kita akan memiliki dua venue besar ini. Nah, tentu akses ini itu tergantung bagaimana kita melihat. Sesungguhnya kalau kita melihat dari kesediaan dari kawasan Pusat Kebudayaan Bali ini, nanti justru yang paling positif itu nanti bahwa akses masyarakat untuk masuk ke tempat itu hampir tidak ada batasnya. Ya, berbeda dengan kalau di Taman Budaya. Kalau musim-musim festival Gong Kebiar itu, kalau kita tidak ke sana setengah jam sebelumnya, tidak bisa masuk kita. Saya pernah mengalami. Ya. Tapi itu secara positif kita lihat itulah respon masyarakat terhadap kegiatan seni budaya di Bali. Dan saya yakin nanti di pusat kebudayaan yang baru ini juga akan terjadi respon yang seperti itu. Jadi walaupun masyarakat yang datang dari beberapa daerah, misalnya dari Karangasem, kemudian dari Buleleng, misalnya dari Jembrana yang ingin datang, ini tidak menjadi masalah ya, Prof? Iya, karena kebetulan itu kan di jalan besar. Di jalan besar, di bypass Ide Bagus Mantra itu, jadi proses ke sana itu akan jauh lebih cepat. Tapi yang paling penting itu bagi kita nanti bagaimana kita di Bali itu memfungsikan kedua-duanya. Di Taman Budaya tetap ada aktivitas-aktivitas ini, lalu di pusat kebudayaan yang baru juga tidak kalah semaraknya. Kalau itu yang terjadi, ini betul-betul Bali menjadi pulau kesenian seperti yang sering dinyanyikan. Baik, berarti harus ada keseimbangan antara fungsi Taman Budaya
di Denpasar dan juga pusat kebudayaan di Klungkung Iya, nantinya. dan itulah yang akan menjadi tantangan dari sistem manajemen ke depan. Bagaimana menyeimbangkan kedua venue ini, karena dua-duanya kita miliki sekarang, dan venue itu masing-masing memiliki taksunya masing-masing. Ya, jadi dengan begitu maka kita akan ditantang untuk bagaimana memanage aktivitas budaya itu. Satu hal tentang manajemen, saya kira nanti mudah-mudahan dalam waktu cepat ini akan ada fasilitas di kawasan pusat kebudayaan Bali ini sudah selesai, sehingga dialog-dialog seperti ini bisa kita lakukan di sana. Mengapa? Kita perlu ngetes Bayun Tongos gitu. Di Bali itu kan Pergina itu biasanya dia ngetes Bayun, nyoba Bayun Kalangan gitu. Nah, jadi kalau kita bisa melakukannya di tempat itu, maka pelan-pelan kita menarik perhatian orang untuk bisa betul-betul beraktivitas di kawasan pusat kebudayaan Bali ini. Baik. Ya, jangan sampai menunggu selesai. Karena kebiasaan pergi ke tempat itu perlu dibangun sejak awal. Baik. Sama dengan di Taman Budaya, itu kan dulu wantilan dulu, sebelum ada open stage, sebelum ada Kesiarnamo, itu wantilan kecil itu dulu. Ya, jadi seperti itu kita perlu ke depan ini dialog-dialog seperti ini bisa dirancang seperti itu supaya orang terbiasa datang ke kawasan pusat kebudayaan Bali ini. Baik, berarti seperti kata Prof, ini harus ada keseimbangan antara fungsi pusat kebudayaan Bali dan juga di Klungkung dan Taman Budaya di Denpasar. Ya. Prof, kalau Profesor melihat ini, apa sebenarnya urgensi kesenian Bali saat ini menurut Prof? Kesenian Bali ini kan ya, kalau saya bisa jelaskan bahwa kesenian Bali itu bukan sekedar art, tapi dia culture. Pak Rektor tadi sudah menjelaskan tidak ada tatanan kesenian Bali yang lepas dari ketujuh unsur budaya yang ada itu. Jadi kalau kita melihat kepada kesenian itu ada satu simbol kebanggaan masyarakat Bali. Tadi kita menyebut gandrung gitu umpamanya. Masyarakat Ketapian, masyarakat Munang Maning menjadikan gandrung itu sebagai salah satu simbol kebanggaan masyarakat kita. Jadi ketika mereka ditampilkan di Taman Budaya, ketika mereka ditampilkan di pusat kebudayaan Bali yang akan datang ini, itu ada dorongan bahwa inilah simbol kebanggaan mereka dipertontonkan. Maka ketok semprong niki masyarakat yang memiliki itu akan datang ke sana. Itu satu. Yang kedua, ini tatanan sosial. Jadi ikatan sosial itu ketika mereka berkesenian, itu masyarakat Cenik, Kelih, Tuo Bajang dan lain sebagainya akan semuanya numplak di Balai Banjar atau di balai desa untuk membangun kesenian itu. Lupakan partai, ya lupakan golongan, tapi semuanya untuk membangun kesenian itu. Jadi betul-betul ketika itu terjadi maka bahasa juga terlibat. Bagaimana berkomunikasi antara guru dengan murid dan lain sebagainya, itu sangat-sangat kental nuansa budayanya. Jadi dengan begitu maka ketika kita melihat kesenian, jangan hanya dilihat dari segi sajian artistiknya saja, tapi sajian unsur budaya secara keseluruhan. Itu yang perlu kita lihat. Jadi ada harapan untuk menggugah kembali aktivitas kesenian setiap Banjar yang ada di Bali ini. Justru itu yang di awal kita sebutkan, karena pusat kebudayaan yang baru ini membutuhkan banyak atraksi. Ya, selain atraksi seni juga aktivitas budaya yang mungkin ditampilkan untuk umum itu bisa masuk. Ya. Lalu tentu yang kita tidak inginkan nanti jangan sampai ada rekayasa umpamanya presentasi odalan gitu. Jadi ada odalan, ada mengaben-ngabenan yang seperti itu hanya untuk menarik penonton saja untuk menampilkan tontonan seperti itu. Ya. Jadi hal yang seperti itu perlu kita hindari, tapi seperti yang dikatakan tadi, venue yang besar ini dengan beberapa panggungnya, baik yang panggung tertutup maupun panggung terbuka, itu memerlukan banyak seke untuk bisa mengisi kesenian itu. Jika ini terjadi, seke-seke itu otomatis hidup dia. Tinggal sekarang
mana wilayah kesenian klasik, mana wilayah kesenian baru, mana kesenian wilayah kesenian kontemporer. Itu yang nanti bisa perlu kita lihat dari kondisi panggung dan lain sebagainya. Baik, Pak Rektor, nanti kawasan pusat kebudayaan Bali ini dibangun untuk mewujudkan Bali Padma Buana yang akan mengusung konsep Trimandala dan Satkerti, itu yang saya baca ini sendiri. Bagaimana Pak Rektor melihat konsep ini sendiri, Pak Rektor? Terima kasih. Jadi secara prinsip penyelenggaraan pembangunan pusat kebudayaan Bali ini saya kira sudah sangat komprehensif ya. Jadi sebelum wadahnya dibangun, sebenarnya di hulunya sekali lagi saya sebutkan, jadi ada perda payung hukumnya sehingga memastikan segala aktivitas yang ada dalam lingkup perda itu akan berkelanjutan. Jadi pemerintah pasti akan hadir sepanjang aturan ini tetap berlaku. Nah, dengan seperti itu ini akan berjalan terus. Nah, sehingga menumbuhkan kreativitas sekaligus jiwa kompetisi antar pelaku kreatif, baik itu kesenian maupun juga sampai pada level-level terkini sampai seni digital dan seterusnya. Nah, terus wahananya juga sudah disiapkan. Jadi dalam 3 tahun ini sudah ditradisikan, diselenggarakan secara baik, profesional begitu, untuk kemudian hadir bersama membangun dialog yang lebih luas. Tidak saja seniman Bali, tetapi juga seniman nasional dan mancanegara. Jadi sudah ada tradisi kompetisi, terus kemudian ada wahana kreatif yang mereka tunggu-tunggu. Nah, bahkan yang terbaru, serangkaian dengan perayaan Tumpak Landep ini akan ada festival digital, festival Bali Digital. Jadi ruang-ruang yang mutakhir tentang anggaplah imersif, terus kemudian augmented reality. Jadi yang sudah dilakukan termasuk digital art oleh Yowana Bali sudah ada wadahnya. Nah, sehingga tradisi beraktivitas, tradisi memanggungkan itu sudah melekat. Nah, tinggal prasarananya, tinggal bangunan gedungnya yang sudah dipastikan akan dibangun di Gunakse Klungkung. Nah, artinya ini sudah klop dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah, yang tinggal sekarang mari kita bangun sinergi bersama, semangat untuk kemudian kita memiliki optimisme bersama bahwa Bali yang memang tumbuh dari kreativitas, sekali lagi dari landeping idep, jadi dari ketajaman olah pikir, ketajaman intelektual kita. Nah, kita beri peluang seluas-luasnya dimanapun ruang organisasi kemasyarakatannya, baik desa, desa adat, kelurahan, kabupaten kota maupun lembaga pendidikan seperti ISI Denpasar akan memberikan tradisi ruang-ruang kreatif seperti ini, sehingga sekali lagi ruang yang besar akan memiliki sekaligus direspon positif oleh seluruh pelaku kreatif di Bali ini. Jadi punya tradisi pemanggungan yang akan berlangsung sepanjang tahun. Saya kira itu ya. Baik, Jigo Raka, kebudayaan tentunya akan terus berkembang. Ini bagaimana seharusnya masyarakat Bali memanfaatkan kawasan pusat kebudayaan Bali ini ke depannya nanti? Ya, saya terus terang tertarik dengan Pak Prof tadi. Satu, bahwa tidak ada satu aspek budaya yang muncul dengan sendirinya tanpa didukung oleh unsur-unsur lain. Yang kedua, ini ada membangun taksu atau bayu. Nah, nanti kita ada membangun, kecintaan itu dibangun. Dan kecintaan itu memang lahir dari bayun tanah itu, daya tarik itu. Nah, kembali lantas ke dibangun dan membangun sama dengan cinta kan. Cinta ada karena dibangun, cinta ada memang dari mata turun ke hati itu umpamanya kan. Itu nanti jangan dikatakan bahwa tidak bisa dibangun. Nih taksu itu akan bisa dia dibangun. Nah, kita kembali kepada fungsi kebudayaan daerah itu, desa itu. Dia punya nilai identitas. Makanya dipertahankan apa yang dikatakan oleh Prof. Dibio. Harus identitas desa, kabupaten harus dipertahankan. Kebanggaan. Ya, dia merasa bangga punya karya di desanya. Itu diangkat. Itu akan tertarik, menarik orang-orang di sekitarnya bangga akan karyanya ditampilkan di panggung-panggung terbuka lah itu secara umum dulu, baik di Art Center dulu maupun sekarang di Pusat Kebudayaan Bali. Yang ketiga itu perbendaharaan budayanya. Yang merasa kaya, seneng kan? Iya. Dan itu akan menjadi
puncak-puncaknya itu akan menjadi budaya daerah nasional dan seterusnya. Nah itu dibangun. Nah kemanfaatan, saya nambah lagi sedikit. Saya setuju. Art Center jangan diragukan ke depan. Sekarang tergantung pimpinan. Beliau saya yakin tidak akan dipakai. Karena kuncinya lestari gedung itu bila dimanfaatkan. Sekaligus kalau sudah dimanfaatkan dia menjadi lestari. Nah, gedung di Art Center itu kan cukup untuk anak-anak SMA, SMP memanfaatkan. Jangan nanti dijadikan museum tok, gitu umpamanya gedung yang luas untuk apa? Itu tetap dia menjadi panggung pagelaran seni untuk anak-anak SMP, SMA, siapapun dari seluruh Bali boleh dong. Ya itu umpamanya kalau mau dia unjuk rasa ke kota, itu umpamanya kan tetap ini tidak bisa ditinggalkan. Nah akhirnya juga akan menjadi bermanfaat. Kita usahakan jangan sampai itu warisan. Lama kelamaan gedung Art Center itu akan menjadi warisan, tidak hanya warisan untuk satu aspek budaya, tetapi bisa menyeluruh. Berarti itu kekayaan kita yang membangun kan merasakan sekarang. Baik. Ya, tetapi nanti untuk generasi kita ke depan, oh ini dia menjadi museum. Gedung itu sekaligus menjadi museum. Baik. Iya, museum karya seni, arsitektur, apapun nanti namanya itu kan beliau-beliaunya nanti yang memberikan ke depan nanti kan jelas. Oh ini warisan dalam undang-undang Purbakala itu kan dimaksudkan sebagai warisan budaya itu yang mempunyai nilai luhur pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan kan. Tetapi usianya minimal 50 tahun. Nanti lewat 50 tahun ya akan menjadi warisan budaya BPJB. Nah itu banyak. Nanti kalau di Kelungkung sudah jelas itu representasi untuk seluruh kebudayaan. Saya tidak komentar banyak bahwa itu akan mewakili seluruh kegiatan aktivitas manusia Bali ya dalam hal mengimplementasikan berbagai hasil karyanya yang muncul dari 7 aspek budaya dengan skala prioritas sesuai dengan ya keadaan Bali ini, jelas menyesuaikan dengan keadaan Bali. Kata kuncinya tetap bagaimanapun juga kesenian tetap akan menjadi ikon dari Bali karena kebudayaan Bali identik dengan kesenian Bali atau kesenian Bali itu memberikan warna seolah-olah kebudayaan Bali tetapi didukung oleh 7 unsur-unsur yang lainnya atau 6 unsur. Prof, waktu kita sangat sedikit sekali. Ini harapan dengan adanya nanti kawasan pusat kebudayaan Bali ini sendiri ke depannya bagi budaya Bali sendiri. Seperti apa, Prof? Kalau harapan saya tentu melalui kesempatan yang sangat baik ini, mari kita bersiap-siap untuk menyumbangkan aktivitas budaya terbaik kita, apapun budaya yang kita geluti, untuk bisa kita tampilkan di kawasan pusat kebudayaan Bali yang sedang dibangun sekarang ini. Karena ini merupakan wadah baru bagi kita, dan oleh karena itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, persiapkan diri mulai sekarang, dan tentu yang paling penting ini adalah milik kita bersama. Harus kita isi, harus kita dukung, harus kita apresiasi apa saja yang akan dilahirkan di dalam kawasan baru ini. Terima kasih. Harus kita dukung juga. Ya. Seperti itu. Yap. Baik, terima kasih Bapak-bapak, dan yang pastinya Dialog Merah Putih bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, tambah waras herbal. Apunkan minyak Ganapati, solusi keluarga sehat. Saya Made Sukadana Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.